Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Dalam bab 48 ini, terjadi pertarungan melawan Nalantian. Dua pengkultivasi pedang dari Cheng Xianzong terpaksa mundur. Pedang mereka di depan mereka dengan posisi horizontal sementara energi sejati mereka memancar. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan saat energi spiritual pada kokon cahaya meledak, mengirimkan gelombang kekuatan spiritual yang kuat. Mata Nalantiannya melebar menyadari situasi ini, dan ia dengan cepat mundur. Namun, Chen Jingjing dan Sang Rumeng terpaku di tempat, tidak mampu melarikan diri. Ketika kepanikan mulai terjadi, bayangan hitam dengan kecepatan kilat bergerak dan muncul di depan Chen Jingjing dan Sang Rumeng. Suara pedang bergema di udara saat gelombang tersebut diblokir oleh tampilan formasi pedang yang mempesona. Chen Jingjing dan Sang Rumeng segera mengenali sosok di depan mereka. "Kakak," seru mereka secara bersamaan. Gelombang terus melanda, dan sementara Nalan Yun berhasil melarikan diri bersama Nalantian, murid-murid lainnya terjatuh akibat gelombang energi yang kuat. Mereka merasakan seolah-olah mereka terkena gunung, pikiran mereka terguncang dan darah mengalir dari mulut mereka. Nalantian, menghindari gelombang tersebut, memandang Chen Fan dengan mata yang dingin. Tingkat ke-9 pelatihan Qi, gumamnya, keheranan terlihat jelas. Nalan Yun juga terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Beberapa hari yang lalu dia baru saja berada di tingkat ke-6. Nalantian menggelengkan kepala dengan penyesalan. Tampaknya menyerap bola spiritual menyebabkan kultivasinya melonjak begitu cepat. Sayang sekali energi spiritual yang berharga seperti itu terbuang pada orang yang sekarat. Kedua pengkultivasi pedang itu menyaksikan tindakan Chen Fan dengan kagum. "Kecepatan yang luar biasa," kata salah satunya. Dia benar-benar mengejar kecepatan replay dan memblokirnya. Pengkultivasi pedang yang lain mengangguk, menyadari perlunya bantuan. "Tidak heran kakak Han ingin kita bertindak bersama. Kita tidak akan mampu mengalahkannya dengan kecepatan ini. Kita perlu memanggil Senior Sister Bai dan Senior Brother Liu. Junior Sister Bai memiliki Golden Whale of Lei Yin." "Setuju," jawab pengkultivasi pedang yang pertama. "Kita akan mengirim pesan kepada Senior Brother Liu dan melihat bagaimana dia menghadapi Nalantian dari Heavy Sword Peak. Dengan begitu, kita akan tahu bagaimana melanjutkan." Kedua pengkultivasi pedang itu kemudian mundur, menahan diri untuk tidak menyerang dengan gegabah. Hal ini membuat Nalantian dan yang lainnya terkejut. Sementara itu, Chen Fan dengan cepat memutus tangan-tangan lumpur di bawah kaki Chen Jingjing dan Sang Rumeng, membebaskan mereka dari lumpur tersebut. Chen Jingjing melihat Chen Fan dengan sukacita. "Kakak, apakah kamu berhasil?" Chen Fan mengangguk dan bertanya, "Tangan mana yang menyentuhmu tadi?" Bingung, Chen Jingjing menjawab, Aku tidak yakin." Dia tidak menyadari bahwa Chen Fan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di luar kokon cahaya. "Jika kamu tidak ingat, tidak apa-apa. Aku akan memutuskan kedua tangannya untukmu," kata Chen Fan dengan tenang. Kemudian, ia memalingkan pandangannya ke arah Nalantian, kebekuan terlihat di matanya. Nalantian tertawa dengan merendahkan, seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. "Jadi, inilah kakak yang kamu andalkan? Seperti rumor yang mengatakan, hanya omong kosong tanpa substansi." Nalan Yun ikut tertawa, mencemooh Chen Fan. "Tidakkah kamu merasa hebat baru saja? Bagaimana perasaanmu sekarang akan datangnya kehancuran?" Chen Fan meliriknya, wajahnya terlihat sedikit bingung. "Kamu siapa?" Setelah kata-kata Nalan Yun keluar, Nalan Yun terkejut sejenak. Wajahnya memerah seperti hati babi sambil marah menunjuk Chen Fan dan berteriak, "Chen Fan, mengapa kamu berpura-pura tidak tahu? Kau orang bodoh yang tidak berguna. Hari ini, aku akan melihat bagaimana kakakku menangani kamu." Dia tidak percaya bahwa Chen Fan benar-benar melupakan dirinya. Sebaliknya, dia percaya bahwa Chen Fan dengan sengaja menghina dirinya hanya untuk menyelamatkan wajahnya. Sementara itu, Sang Rumeng tidak bisa menahan tawa, sambil memegang perutnya. Dia diam-diam mengagumi kemampuan akting Chen Fan yang luar biasa. Sayangnya, tawanya hanya semakin memicu kemarahan Nalan Yun. "Apa yang kamu tertawakan, kau sundal?" Nalan Yun melemparkan talisman ke arah Sang Rumeng. Dengan bunyi, talisman berubah menjadi cahaya pedang dan dengan kejam melesat ke arah Sang Rumeng.
Zhang Rumeng menggelengkan kepalanya, dengan mudah mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dengan bunyi nyaring, cahaya pedang tersebut secara instan dipantulkan. Dengan gelengan tangan yang santai, Zhang Rumeng dengan mudah menghancurkan talisman yang diakini Nalan Yun sebagai yang terkuat. Nalan Yun, siapa yang memberimu hak untuk tertawa pada kami? Siapa yang memberimu hak untuk mengolok-olok Chen Fan? Zhang Rumeng mengomel dengan dingin. Kemarahan Nalan Yun meluap setelah mendengar kata-kata itu. Dia menatap tajam ke arah Zhang Rumeng dan mengancam, "Kakak, bunuh mereka." Nalan Tian tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. "Membunuh satu sudah cukup," jawabnya. Pandangannya terpaku pada Chen Fan. Kemudian, dia memalingkan kepalanya dan melirik dua pengikut Cheng Xianzong yang berdiri di dekatnya, dengan curiga menanyakan kepada mereka. "Bukankah kalian berdua datang ke sini untuk membunuh sampah ini?" Dua pencari pedang Cheng Xianzong mengerutkan kening mendengar perkataan Nalan Tian, tetapi mereka tetap diam, mengabaikan Nalan Tian. Seorang pengikut yang berada di tahap membangun dasar seperti Chen Fan jauh di bawah perhatian mereka. Melihat ketidakpedulian pihak lain, wajah Nalan Tian menjadi gelap. Matanya sedikit menyipit, kilauan dingin melintas di matanya. Namun, dia menahan diri untuk tidak menyerang. Dia memahami kesenjangan yang sangat besar antara Cheng Xianzong dan puncak pedang EP. Untuk menyelamatkan kehormatannya, Nalan Tian menyadari bahwa satu-satunya cara adalah dengan membunuh Chen Fan dengan tegas dan berani. Namun, dengan kejutan, Chen Fan muncul dengan santai, wajahnya kosong. Dengan bunyi nyaring, pedang tajamnya sudah menunjuk ke arah Nalan Tian, memancarkan sinar dingin. "Apa kamu akan mengulurkan tanganmu dan berlutut untuk meminta maaf, ataukah aku harus membunuhmu?" Kata-kata Chen Fan bergema, membuat Nalan Tian terkejut sejenak. Kemudian, dia burst into laughter, kemarahannya terlihat di wajahnya. Dia menatap tajam ke arah Chen Fan dan menantang, "Siapa yang memberimu keberanian untuk berani begitu sombong di depan seorang pengikut tahap membangun dasar?" Setelah berbicara, Nalan Tian berteriak dengan keras, "Bom air!" Secara instan, energi sejatinya melonjak, menciptakan beberapa bola air yang menghantam Chen Fan dengan niat membunuh yang ganas. Tidak tergoyahkan, Chen Fan berdiri dengan tenang, dengan cermat menggambar gerakan melingkar dengan pedang panjangnya. Kemudian, dengan cepat, dia muncul seperti hantu di depan Nalan Tian di sebelah kiri. Om! Pedang beresonansi, saat Chen Fan berubah menjadi kilat hitam. Pedangnya memancarkan energi pedang yang membara saat dia dengan mudah melukai bola air, mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya. Pedang berputar, bertujuan untuk melukai Nalan Tian. Bang! 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 Setelah berputar, semua bola air meledak tanpa membahayakan di belakang Chen Fan. Sementara itu, cahaya pedang surga yang membakar Chen Fan sudah muncul di depan Nalan Tian. "Minum!" Nalan Tian berteriak, segera mundur sambil energi sejatinya terkondensasi di tangannya. Tirai air besar dengan air mengalir muncul di depannya. Pedang Chen Fan bertabrakan dengan tirai air, menciptakan riak-riak saat bertabrakan. Namun, dia tidak bisa menembus pertahanannya. Dalam tampilan kekuasaan yang aneh, Nalan Tian tidak bisa menahan tawa keras saat ia mencemooh Chen Chen. Dia membentuk sebuah bola air besar di tangannya dan melemparkannya ke arah Chen Chen. Merasa semakin bersemangat, Chen Fan dengan cepat menahan energi pedang Ventiannya menghadapi energi sejati Sui Xing. Perbedaan kemampuan mereka hanya bisa diatasi dengan menggunakan seni pedang 9 istana. Dalam dia mengucapkan metode mental 9 istana dalam pikirannya, Chen Fan mengalirkan energi sejatinya ke bilah pedangnya. Setiap ayunan, pedang itu menyebabkan riak di sekitarnya, mengganggu harmoni langit dan bumi. Mata Nalan Tian tiba-tiba menyempit kaget. "Bagaimana ini mungkin?" serunya. Dua pengolah pedang Cheng Xianzong yang berada di dekatnya juga memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan. Tampaknya tidak mungkin mencapai prestasi seperti itu pada tingkat ke-9 dari pelatihan Qi. 9 anak laki-laki dalam baris diagonal, deklarasi Chen Fan, suaranya penuh dengan tekad. Dengan gerakan cepat, Chen Fan kembali mengayunkan pedang panjangnya, menyerang ke arah dinding air dan langit. Boom! Bunyi yang nyaring bergema melalui udara saat seluruh tirai air hancur menjadi ketiadaan. Bola air raksasa Nalan Tian juga hancur oleh pedang Chen Fan, menghasilkan ledakan yang kuat. Pada saat itu, pedang tajam di tangan Chen Fan bergetar, mengeluarkan suara tinggi yang menusuk telinga semua orang yang hadir. Warna kulit Nalan Tian berubah drastis. Dia tidak bisa lagi meremehkan Chen Fan. Dengan seruan, Cui Tianbi, dia dengan cepat menggerakkan tangannya, menciptakan 3 lapisan tirai air untuk melindungi dirinya. Chen Fan,
kau tentu memiliki beberapa keterampilan, tapi periode pelatihan Qi masih tetap periode pelatihan Qi. Tuan muda ini akan menunjukkan kepadamu kekejaman periode pembentukan fondasi, jauh melampaui harapanmu, Nalantian mengumumkan. Setelah mengucapkan kata-katanya, Nalantian membentuk serangkaian segel tangan, terus-menerus mengisi mereka dengan energi sejatinya. Energi spiritual di sekitar segel-segel itu mulai berfluktuasi, mengisyaratkan adanya kekuatan yang kuat sedang berkembang. Tak tergoyahkan, Chen Fan terus menggunakan seni pedang 9 istana. Setiap pukulan, ujung pedangnya menembus dinding air langit 3 lapis, menyebabkan riak-riak menyebar sebelum tirai air tersebut hancur. Pada saat ini, Nalantian telah menyelesaikan segel tangannya, memanfaatkan setengah dari energi sejatinya. Penjara langit air. Nalantian berteriak keras, menyebabkan sekitarnya menjadi kacau. Dalam sekejap, aura di sekitar berubah menjadi aliran yang deras, membentuk tirai air berbentuk setengah bola yang melingkupi Chen Fan di dalamnya. Ketakutan melanda Chen Jingjing saat dia menyaksikan perkembangan peristiwa ini, wajahnya memucat.